mahasiswa baru kegiatan mentoring keagamaan tahun 2025 yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua di pagi yang cerah ini. Kita semua masih diberikan nikmat, yaitu berupa kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir dalam kegiatan mentoring tahun 2025. Kegiatan mentoring ini merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Ya, kemarin kalian sudah mengikuti latihan dasar kedisiplinan atau yang disebut dengan LDK sebagai upaya untuk meningkatkan nilai-nilai kedisiplinan yang harus kalian terapkan dalam kegiatan perkuliahan yang ada selama kalian menjadi mahasiswa di PSDKU Polinema Kota Kediri. Akan tetapi hari ini kalian juga harus mengikuti kegiatan wajib, yaitu kegiatan mentoring. Perlu kalian ketahui, kegiatan mentoring keagamaan ini merupakan langkah yang diambil oleh kampus Polinema dalam proses membimbing dan membina yang berfokus pada peningkatan pemahaman agama serta pengembangan karakter dan akhlak yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Harapannya nanti selama kalian mengikuti kegiatan mentoring ini, yang pertama adalah dapat meningkatkan pemahaman agama kalian. Kemudian harapan yang kedua adalah membentuk karakter dan akhlak. Ya, jadi tadi sudah disampaikan di awal oleh ketua panitia. Jadi saat ini adalah yang dibutuhkan. Jadi etika kalian melalui kegiatan mentoring ini harapan besar ya kita dapat meningkatkan karakter kita dan memiliki akhlak budi pekerti yang luhur. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat spiritualitas kalian ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan kalian. Nah, dari serangkaian kegiatan mentoring yang wajib kalian lakukan kurang lebih 3 kali pertemuan nantinya, kalian wajib mengikuti kegiatan ini dengan baik sebagai upaya peningkatan karakter dan akhlak kalian nantinya. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk kegiatan mentoring yang ada di kampus PSDKU Polinema Kota Kediri. Demikian sambutan dari saya selaku dosen pembina kemahasiswaan PSDKU Polinema Kota Kediri. Kami juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami kepada Bapak narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Demikian dari saya. Saya akhiri sambutan saya. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Doni atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti kegiatan mentoring keagamaan, yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi pada hari pertama kali ini dengan tema Etika Pergaulan Mahasiswa Berdasarkan Nilai Religius yang akan disampaikan oleh Bapak Marinda Darwis dan materi dengan tema Nilai-nilai iman dalam pembentukan etika akademik dan sosial yang akan disampaikan oleh Bapak Yudo Kristanto. Kepada Bapak Marinda Darwis dan Bapak Yudo Kristanto, kami persilahkan. Dimohon untuk para peserta persekutuan doa bisa meninggalkan ruang Zoom dan melanjutkan materi secara online. Terima kasih.
Gimana Kak? Sudah selesai toh? Para peserta persekutuan doa atau non-muslim. Ya, baik, sebelumnya mohon maaf. Akan ada sambutan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Saudara Rizal Ahmad Dwika, periode 2025-2026. Kepada Saudara Rizal atau yang mewakili, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu. Mohon maaf Mohon maaf Kak, Kak, itu untuk mute. mic-nya belum dinyalakan. Oke, sorry. Oke, baik. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan mentoring keagamaan tahun 2025, yang mana ini juga sebagai kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh utamanya mahasiswa baru Polinema kampus Kediri. Jadi mentoring nanti, di mentoring keagamaan ini nanti isinya adalah seputar pembekalan tentang keagamaan baik muslim maupun non muslim. Harapannya bisa diikuti dengan khidmat dan tidak melanggar aturan yang atau tata tertib yang sudah diberlakukan. Juga mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, karena ini merupakan kegiatan wajib. Jadi ketika nanti rekan-rekan tidak mengikuti mentoring ini atau tidak mendapatkan output dari mentoring ini, sangat disayangkan sekali. Karena dengan ketentuan yang ada, sertifikat dari mentoring ini sangat diperlukan, menjadi syarat kelulusan kalian juga, menjadi syarat lulus. Juga nantinya akan mempengaruhi terkait proses administrasi kalian ketika nanti menuju akhir semester atau heading ke arah wisuda. Jadi harapannya benar-benar silahkan diikuti dengan seksama, dengan disimak dengan baik-baik. Jangan sampai ada aturan yang dilanggar, jangan sampai rusuh. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rizal atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki inti acara kali ini, yaitu pemaparan materi dengan tema etika pergaulan mahasiswa berdasarkan nilai religius yang akan disampaikan oleh Bapak Marinda Darwis. Kepada Bapak Marinda Darwis, kami persilahkan. Izin suara saya.
Tes. Sudah jelas? Mohon izin. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Pak. Mbak MC. Sudah, Pak. Sudah. Putus, Pak. Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, dari kamu. Sudah ya, sudah. Lihat jelas ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin karena saya nggak pakai laptop, pakai HP, tidak bisa pakai background-nya. Mudah-mudahan kita mengurangi smart mentoring di teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai. Saya mohon maaf kalau salah satu jabatan sekarang. Nah, mantap ya. Thank you very much. Baik, kawan-kawan semuanya di semua jurusan. Saya ingin bilang ke kamu, hari ini status bulan September Agustus kemarin, status itu adalah mahasiswa, siswa. Status mahasiswi, bukan siswi. Artinya kalau ada kata mahal di depan, bukan siswi, bukan lagi, harus ada perbedaan signifikan, harus ada perubahan yang radikal, ada kutip. Antara jika siswa menjadi mahasiswa, ketika siswi menjadi mahasiswi. Tentu yang dimaksud perubahan ini adalah pasti semua lebih baik dari sebelumnya. Nggak masuk akal dong ketika siswi subuhnya masih sana. Ketika mahasiswa, ketika mahasiswi, subuhnya 100 meningkat. Ya, masih ada yang itu? Nggak ada ya. Kalau ada itu paling harus yang lain. Nah, jadi sekarang kita ingin ngomongin dulu buat saya seperti pesan dari Doni tadi yang kata dalam materi saya ini, teman-teman yang beragam muslim melakukan yang sama, menguatkan diri. Satu tujuannya baik-baik. Karena gini kawan, orang yang tidak tujuan apa yang mau lakukan itu akan dipotong karena tidak punya sinyal. Ya, betul-betul, bos. Ada problem? Lanjut ya. Oke. Mohon maaf, ini Pak MC, mohon maaf tidak tahu namanya. Saya dibantu ya respon ketika saya bertanya mewakili teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi nanti kau tak minta kepadaku, beri seribu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Jelas suaranya? Saya ulangi ya. Sangat jelas sekali. Oke, saya lanjutkan. Cocok, Pak. Masya Allah. Jadi saya lanjutkan, nanti tadi mungkin ada yang terputus sehingga ada yang bahwa Islam dalam hidup. Artinya, agama Anda, kalau dalam konteks kita hari yang Islam, nanti yang Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi kita yang Islam, pastikan Islam bukan KTP. Islammu bukannya status agama harus ditulis. Islammu bukan sekedar untuk nanti waktu nikah. Bahkan mau bekerja saja di Indonesia, agama ini harus disertakan. Jadi kalau Anda penduduk, kalau Anda mahasiswa muda, disertakan. Artinya bahwa Islam itu bukan hanya KTP, tapi juga kampus. Hidupmu kan selalu di kampus. Bicara kampus, lagi siap. Video ini coba dilihat, bedakan antara siswa dan mahasiswa.
Setelah mahasiswa, Anda menjadi berbeda. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. Kita tidak tahu video setangkap dengan baik atau tidak. Harapan kita nanti waktu offline bisa saya tuntaskan ya materi. Biar nggak kena gangguan sinyal. Oke, kawan-kawan. Jadi istilahnya tadi awal ya. Ada panggilan subuh kan salah satunya kan as-sholatu khairun minan naum. Ya godaannya dari mana? Dari bapak ibunya kakek nenekmu terus sampai pada akhirnya keyakinan Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama diciptakan Allah SWT. Artinya tidak ada yang begitu datang tiba-tiba apalagi mewujudkan dirinya sendiri. Kalau tahu itu kawan, mestinya sadar dong. Aku kilo diberi segalanya, difiltrasi sama Tuhan. Tinggal pakai ada hidung yang cantik, ada wajah yang ganteng, punya HP, tinggal gini-gini, tinggal naik motor, kadang uang juga dari orang tua. Begitu, hayya ala sholat, kok susah banget datang ya. Padahal segalanya ada diberikan sama Tuhan. Paham ya? Sampai sini. Jadi identitas saya yang utama itu adalah wa khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 50. Tahu kan kamu? Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia termasuk tuh kecuali untuk ibadah padanya. Fake ya, clear ini, no debat. Kita sama Tuhan hubungannya adalah seorang abdi, hamba, dan Allah itu adalah Khalik, pencipta. Kita makhluk yang diciptakan dan Khalik pencipta. Sudah, kalau itu hidup ini sebenarnya hanya mengabdi padanya. Sudah saya jelaskan di dalam, sudah tidak salah. Mengabdinya dalam konteks memberi manfaat sebagai seorang muslim. Nah kalau memang muslim memberi kemanfaatan, tidak ada pertanyaan. Ya udah, kalau itu yang penting kan memberi kemanfaatan. Oh no. Muslim terbaik-baik dan sebagai muslim pasti intik nanti dengan yang tinggal namanya sholat, puasa, umroh, baca Quran dan terusnya. Nanti ada pembelajaran. Baik ya, ini pertama. Mengapa nilai itu penting dalam kemasanmu? Pertama itu identitas diri. Yang kedua menjaga moral dan etika. Itu sudah saya jelaskan di depan. Di era digital, kawan. Ngeri yang biasa. Hari-hari ini saya di Muntarotso memang belum yang kelurahan di Kediri ya, sama Mbak Wali ya, Mbak Vina itu sama Gus Kowim ya, wakil wali. Dan saya semakrabnya Gus Kowim, wakil wali itu akrab saya sejak jomblo saya. Kita roadshow itu tadi kemarin di Kelurahan Kidul. Mungkin yang dari Kediri tahu Mbak Kidul. Sebelumnya kita dengan BNN kemarin dengan ini contoh dasar-dasar ya Kak, terkait dengan fondasi kelak dalam ajaran. Lanjut slide-nya. Setelah slide ini, nah, tuh kalau ini hadis Nabi, paham semua kan? Indonesia sama ini. Itu kekuatannya itu pada Quran dan sumber utama hadis Nabi. Misalkan tuh, ini dalammu, Kak, lakot sebelum ini, jangan lagi. Maksudnya ini Kak, lakot kana fi rasulullah hasanah liman kana yarjuna wa yaumil akhir wa dzakara katsira. Jadi teladan terbaik muka idola sesungguhnya itu adalah Nabi. Ngaku ingin syafaatnya kan Nabi, tapi malah kepoin Nabi, malah kepo selebriti. Malah tidak paham perilaku hidup di sehari-hari, masih paham tentang BTS, Blackpink, apa, paham tentang dunia keselebrian, gosip-gosip artis, tidak paham tentang Nabi ini. Yang syafaat nanti akan Nabi, malah yang banyak dipoin selebriti, idola para selebriti yang jangankan memberi syafaat dirinya saja kita tidak bisa.
Ada jelas Nabi, tapi ya jawaban Berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukur. problem ya kawan-kawan ya, ketidakmampuan mensupport manusia, termasuk kamu. Yang kedua, sebagai mahasiswa-mahasiswi muslimah di kampus Polima di Kota Kediri, saya ulangi lagi, nilai-nilai ajaran agamamu harus terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nilai-nilai Islam terbawa dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi satu kontrol, bisa menjadi identitas dan penyelamat dari kerusakan. Dan yang terakhir, teman-teman yang saya muliakan, jika itu semuanya dan proses ke sana, sadari Anda sedang dalam track yang benar dan mudah-mudahan tuntas wisuda nanti kita terselamatkan dan pada akhirnya Allah beri jalan kehidupan yang menyenangkan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Sukses, berkah untuk teman-teman semuanya di kampus Unima Malang Kota Kediri. Sekali lagi, banggalah orang tuamu memiliki putra-putri seperti kamu semuanya yang soleh, soleha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Bapak Marinda Darwis. Semoga materi yang sudah disampaikan hari ini bermanfaat untuk berlangsungnya kehidupan kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa bertanya melalui chat Zoom. Nah, untuk pertanyaan kali ini hanya dibatasi untuk 2 peserta saja. Baik, yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bertanya di chat Zoom. Terima kasih. Di rata-rata anak Kediri kos di sekitar kampus, di Kediri Kota, rata-rata, teman-teman ini. Mungkin Mbak Syawal, Mbak MC. Iya, rata-rata kos tempat tinggal di sekitar kampus, kota. Iya, kebanyakan dari Kediri. Oke, maksud saya di luar kampus ini kalau mau kan ada form anak-anak muda di kafe ya, kita ngajinya di kafe. Namanya Bi kita. Setiap Sabtu awal bulan saya ada pertemuan dengan anak itu di Expo Jalan Pelanggungan. Jadi kampus itu ke luar perapatan sekolah terus, MI sampai terus ke kanan. Kita ada setiap Sabtu, besok insya Allah. Kalau mau ngobrol-ngobrol, banyak aktivitas untuk menjaga ritme iman saat di luar kampus. Biar nanti ada kegiatan. Nanti insya Allah saya kirimnya ke Mas Habib ya. Kalau ada flyer nanti biar share ke teman-teman muslim. Enak kok. Kalau ngaji nggak hanya di masjid di kampung gitu. Insya Allah. Iya, Bapak. Itu pengumumannya. Kalau ada nanya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Baik, untuk yang bertanya bisa langsung menyampaikan pertanyaan dari 1B Teknik Mesin, Muhammad. Baik,
Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Mukoladun dan saya berasal dari kelas TM 1B. Jadi pertanyaannya, jadi kita sebagai manusia itu sangatlah wajar ketika kita merasa emosi kan, Pak? Untuk pertanyaannya itu, bagaimana sikap kita atau akhlak kita dalam ketika emosi kita memuncak? Ketika emosi kita memuncak itu bagaimana sikap kita dalam mengatasi hal tersebut? Hukum kentut saat salat. Baik, mungkin dari Bapak Marinda Darwis bisa menjawab pertanyaan dari Muhammad tadi. Ya. Misalnya, contohnya pas emosi seperti apa, Pak? Misalnya, pas kondisi gimana? Ya mungkin Kira-kira. kan contohnya kita sebagai mahasiswa gitu kan Pak. Terus sudah dikebut tugas dan banyak hal. Terus kita terpressure. Terus Oh, eh, ketika kita bertemu orang gitu, kita sikapnya harus hmm, bagaimana kayak apa ya? oke. Mengatur suasana hati itu bagaimana? Inti dari pertanyaannya itu mengatur suasana hatinya terus itu bagaimana? Tipsnya aja Nggak Pak. enak. Putus suaranya. Oke. Nggak pas punya duit lagi itu masih. Oke, mohon maaf saya kok dengar agak putus. Baik. Eh, Gini, inilah pentingnya kita ibarat ya. Kalau orang punya saving ya, tabungan, punya ATM sih kan hasilnya. Halo, tes. Ini suara saya bisa tuh. Terdengar, Terdengar, Pak. Pak. Oh, kayak ada Benar, suara. Pak. Ya, Terdengar. saya ulangi. Jadi, inilah pentingnya kita punya ilmunya tabungan. Sudah menjadi internal dalam hidup kita. Artinya betapa banyak marah, betapa efek dari marah,